Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azzanallahu iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan mengkaji kitab tafsir, masih pada bagian muqaddimah, dan bagian yang terakhir. Pada pertemuan yang lalu kita membaca beberapa surah yang memiliki keutamaan-keutamaan khusus sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam telah mengkhabarkan di dalam hadis-hadisnya. Dan berikutnya beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan fadlu mudarasatil Quran, keutamaan mempelajari Al-Quranul Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah. Yang dimaksudkan adalah masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya, mereka saling bertadarus Al-Quran di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun atas mereka ketenangan. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu yakum.
Kalau kita berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid yang ada, lalu kita membaca Al-Quranul Karim, kita pelajari, kita fahami Al-Quranul Karim, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketenangan akan turun pada diri kita. Ketenangan turun pada diri kita. Yang seperti ini bisa kita rasakan apabila kita benar-benar seksama di dalam membaca, dan juga kita benar-benar seksama di dalam mempelajari dan memahaminya. Ketenangan pasti turun pada diri-diri kita. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan rahmah menyelimuti pada mereka. Rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala menyelimuti pada diri-diri kita. Kalau kita memang benar-benar membaca Al-Quranul Karim, kita saling mempelajari Al-Quranul Karim, di samping ketenangan turun pada diri kita, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala pun Allah ta'ala berikan kepada diri-diri kita. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka. Ketika kita hadir di masjid, kita baca Al-Quranul Karim, kita pelajari Al-Quranul Karim, maka para malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan secara khusus untuk mencari majelis zikir, termasuk salah satunya diantaranya adalah majelis Al-Quranul Karim, maka malaikat itu datang dan mengelilingi kita yang ada di majelis yang ada. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan mereka di tengah-tengah orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kita. Kalau kita berada di dalam masjid, kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kita di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Berikutnya Nabi alaihi salatu wasallam katakan, wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa lambat padanya amalannya, maksudnya orang itu bermalas-malasan di dalam beramal, gak segera mengerjakan amal, padahal orang itu mengetahui bahwa amal itu memiliki pahala yang besar, lam yusri' bihi nasabuhu, nasabnya tidak bisa mempercepat pada dirinya, nasabnya tidak bisa mempercepat amalannya. Kalau ada seseorang dari keturunan orang yang berilmu, bapaknya, kakeknya itu adalah orang yang berilmu, dan juga keturunan sampai ke atas itu adalah keturunan orang-orang yang alim. Apabila orang tersebut lambat beramal, maka garis keturunan yang ada itu tidaklah bisa mempercepat amal pada dirinya.
Jadi jangan sampai kita ini membanggakan nasab, itu termasuk bagian jahiliyah. Walaupun toh dibanggakan, itu tidak akan bisa mempercepat amal kita. Dari sini maka kita mengetahui bahwa orang yang bersegera beramal maka dia lebih utama daripada orang yang berlambat-lambat di dalam beramal, walaupun orang itu dari garis keturunan orang-orang mulia. Tidak sepatutnya seseorang membanggakan garis nasab, karena itu termasuk bagian dari perkara jahiliyah, dan itu pun juga tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Rawahu Muslim fi sahihi, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan, dan kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal, agar kalian saling mengenal. Sebagaimana kita telah mengetahui, ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, dan juga ada bangsa Amerika, ada juga bangsa Eropa. Dan juga ada banyak bangsa-bangsa yang lain, dan juga suku-suku. Satu bangsa yang di situ kita bisa mendapatkan banyak suku-suku. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Ini hubungannya dengan hadis yang Nabi alaihi salatu wasalam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang telah kita baca. Kalau toh mungkin orang itu ya dari suku yang terkemuka, maka tidak mungkin orang itu menjadi orang yang mulia kalau orang itu lambat di dalam beramal. Sekalipun dari suku yang gak seberapa dikenal, dan juga nasab keturunan tidak tergolong nasab keturunan orang yang mulia, kalau orang itu cepat di dalam melaksanakan amal, orang itu berusaha saling mendahului di dalam melakukan amal soleh, maka orang itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang dari garis keturunan bangsa atau suku yang mulia, akan tetapi mereka bermalas-malasan di dalam melaksanakan amal. Maka dari itu hendaknya
Ketika kita sudah mengetahui amal yang memiliki banyak keutamaan, kita berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Di akhir apa yang Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut rahimahullah ta'ala, beliau katakan, wa khitaman fa inni as'alullah azza wa jalla yang fa'a bi hadzal tafsir al-muslimina fi kulli makanin min atrafil alamil islami al-kabir. Dan sebagai penutup, maka sesungguhnya aku memohon kepada Allah azza wa jalla agar Allah memberikan manfaat tafsir ini kepada seluruh kaum muslimin di tempat manapun dari penjuru dunia Islam yang besar. Ini doa beliau. Harapannya adalah tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memberikan manfaat kepada seluruh kaum muslimin di tempat manapun dari penjuru dunia Islam yang besar. Wa yarhama al-hafidh Ibnu Katsir birahmatihal wasi'ah, dan aku mohon kepada Allah azza wa jalla agar Allah memberikan rahmah kepada Al-Hafidh Ibnu Katsir dengan rahmatnya yang luas. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wabil ijabati jadir, dan dengan ijabah itu Allah Subhanahu wa taala patut untuk memberikannya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir seruan kami, sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Selesai dari mukaddimah keutamaan Al-Quranul Karim dan keutamaan khusus sebagian dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita lanjutkan biografi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Sebelum kita membaca tafsir yang beliau tuliskan, maka hendaknya kita mengenal terlebih dahulu siapa beliau. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala huwa al-imamu al-jalil Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurashi al-Busrawi al-aslu ad-Dimashqi an-nash'atu wa tarbiyatu wa ta'alimu. Beliau adalah al-imam yang mulia, memiliki kunyah Abul Fida. Jadi kalau kita mendengar ada seseorang menggunakan kunyah Abu, seperti Abu Muhammad, Abul Fida, Abu Ismail, atau mungkin yang lain, itu adalah bagian hal yang biasa digunakan oleh mereka para ulama rahimahumullah ta'ala. Itu bukan merupakan bagian dari tanda bahwa orang itu adalah orang-orang yang brutal di dalam keislamannya, bukan. Sebagaimana
sebagian orang memberikan ciri teroris adalah apabila nama-nama mereka disebutkan di depannya ada abu-abunya. Ini tidak dibenarkan, dan sangat-sangat banyak sekali sebutan abu siapa, abu siapa, abu siapa di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai imam-imam yang terkemuka itu mereka memiliki kunyah dengan sebutan di awal adalah Abu. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau memiliki kunyah Abul Fida. Gelarnya adalah Imaduddin. Imaduddin ini adalah gelar, bukan nama. Gelar beliau. Memiliki gelar Imaduddin. Ya, karena ilmu yang dimiliki yang menyokong agama ini sehingga agama ini bisa berdiri tegak. Namanya adalah Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Al-Busrawi. Namanya adalah Ismail. Bapaknya adalah Umar, kakeknya adalah Katsir. Kalau kita mengenal Ibnu Katsir, berarti di situ dinisbatkan kepada kakeknya. Ini dinisbatkan kepada kakeknya. Namanya Ismail, bapaknya Umar, kakeknya Katsir, dan terkenal dengan Ibnu Katsir. Beliau adalah Al-Qurashi, keturunan Quraisy. Jelas memiliki nasab keturunan dari keturunan yang terpandang. Al-Busrawi. Al-Busrawi adalah kota yang beliau dilahirkan. Al-Busrawi, nama kota yang beliau dilahirkan, dinisbatkan kepada kota yang beliau dilahirkan. Al-aslu ad-Dimashqi, aslinya adalah Damaskus yang ada di Suriah sana, Syria. Beliau an-nash'atu, tumbuh, wa tarbiyah, dan mendapatkan pendidikan, wa ta'lim, dan pengajaran. Jadi asli beliau mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, dan tumbuh menjadi orang yang alim itu berada di Damaskus. Lalu kapan beliau dilahirkan dan di mana beliau dilahirkan? Wulida bi Majdalil Qaryah min a'mali madinati Busra. Beliau dilahirkan di sekumpulan desa dari pekerjaan-pekerjaan kota Busra. Dari pekerjaan-pekerjaan kota Busra. Sanata al-hadiyah ba'da 700 Hijriyah. Beliau lahir pada tahun 701 Hijriah. Ini lahirnya. Jadi jauh dari masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahun 700 Hijriah. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Wa kana abu khatibu qaryatin.
dan adalah bapaknya penceramah di desa, adalah khatib, penceramah di desa. Ini bapaknya, menunjukkan bahwa bapaknya tergolong orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat desanya. Wa mata abuhu fir rabi'ah min umrihi, dan bapaknya mati, beliau Al-Imam Ibnu Katsir, Ismail bin Umar bin Katsir, usia 4 tahun. Di usia 4 tahun bapaknya meninggal dunia. Maka dalam keadaan beliau yatim. Wa rabbahu akhuhu asy-syaikh Abdul Wahhabi wa 'allamahu fi mabda'i amrihi, dan mendidik Al-Imam Ibnu Katsir, Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasi Al-Busrawi, saudara bapaknya, yaitu Syekh Abdul Wahhab, dan beliaulah yang memberikan pengajaran-pengajaran ilmu fi mabda'i amrihi, di awal perkaranya, menunjukkan bahwa beliau belajar sejak kecil, belajarnya sejak kecil. Sesudah ditinggal orang tuanya, lalu diajari oleh pamannya Abdul Wahhab. Thumma intaqala ila Dimashq asy-Syam al-mahrusah. Kemudian beliau pindah ke Damaskus, Syam, pindah ke Suriah, pindah ke kota Damaskus al-mahrusah. Sanata sadisah ba'da 700 Hijriyah, pada tahun 706 Hijriah. Usia berapa? Fil khamisah min umrihi, pada umur 5 tahun. Pada umur 5 tahun. Ini menunjukkan bahwa beliau rahimahullah ta'ala mengenyam pendidikan dan pengajaran ilmu din itu berada di Damaskus bersama pamannya Syekh Abdul Wahhab. Ini secara singkat tentang kelahiran beliau Al-Imam Al-Jalil Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar ibn Katsir Al-Qurashi Al-Busrawi. Selanjutnya syuyukhuhu, guru-gurunya, tafaqqaha bi Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Ar-Rahman Al-Fazari Asy-Syahir bibnil Farkahi Al-Mutawaffa sanatat tasi'ah wa isrin ba'da 700 Hijriyah. Beliau memperdalam ilmu agama, memahami ilmu agama bersama Syekh Burhanuddin Ibrahim ibn Rahman Al-Fazari, yang beliau dikenal dengan kunyahnya Ibnil Farkah, yang beliau diwafatkan pada tahun 729 Hijriah. Ini guru beliau.
Wa sami'a bi Dimasqa min Isa bin al-Mut'im, dan beliau mendengar di Damaskus dari Isa ibni Mut'im. Wa min Ahmad bin Abi Thalib asy-Syahir bibni Asy-Syahnah, dan juga beliau mendengar dari Ahmad bin Abi Thalib asy-Syahir yang terkenal dengan kunyahnya Ibni Syahnah. Wa minal Hajjar, dan juga dari Al-Hajjar yang beliau diwafatkan pada tahun 730 Hijriah. Wa min Musnad Syam Bahaiddin Al-Qasim Ibnul Mudhaffar Ibni Asakir, dan beliau pun juga mendengar dari Musnad Syam namanya Bahauddin Al-Qasim Ibnul Mudhaffar. Ini gelarnya Bahauddin, namanya Al-Qasim Ibni Mudhaffar Ibni Asakir, yang beliau wafat pada tahun 723 Hijriah. Demikian juga beliau mendengar, maksudnya mendapatkan ilmu, mendengar dari Ibni Syairazi dan juga dari Ishaq ibni Yahya Al-Amadi. Beliau adalah Syekh Al-Zahiriyah. Beliau adalah Syekh Al-Zahiriyah, orang yang menetapkan hukum lebih kuat menggunakan zahirnya, menggunakan zahirnya nas, baik nas hadis maupun nas Al-Qur'anul Karim. Afifiddin, yang dia memiliki gelar Afifiddin, Afifuddin. Ini gelarnya Afifuddin. Beliau meninggal dunia pada tahun 725 Hijriah. Dan beliau juga belajar ilmu, mendengar dari Muhammad ibni Zarrad. Walazama as-Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Az-Zaki Al-Mizzi, dan beliau Al-Imam Al-Jalil Abul Fida Imaduddin Ismail Ibnu Umar bin Katsir Al-Qurasi Al-Busrawi, Al-Imam Ibnu Katsir, beliau belajar bermulazamah. Mulazamah itu belajar langsung kepada sang guru setiap hari, tidak hanya sekedar belajar dari ilmu-ilmu yang disampaikan dengan materi, akan tetapi juga belajar akhlak, adab dari gurunya. Belajar adab, akhlak, dan itu dari gurunya. Langsung praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau bermulazamah kepada Syekh Jamaluddin Yusuf ibnu Zaki Al-Mizzi. Ini belajar benar. Kalau toh mungkin saat sekarang ini kita belajar kepada seorang yang alim, kita datang lalu kita belajar kepada orang yang alim, itu secara langsung berkesinambungan dan juga mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh sang guru, tidak hanya sekedar materi saja yang dipelajari, sehingga benar-benar bisa meresap di dalam hatinya ilmu yang telah diajarkan oleh sang guru. Dan beliau Syekh Jamaluddin Yusuf ibnu Zaki Al-Mizzi diwafatkan pada tahun 742 Hijriah. Wabihi intafa'a,
Dan kepada Asy-Syaikh Jamaluddin Yusuf Ibnu Zaki Al-Mizzi ini Al-Imam Ibnu Katsir mengambil kemanfaatan wa takharraja dan selesai belajar bersama beliau wa tazawwaja bi ibnatihi dan menikah dengan putrinya. Jadi di sini termasuk bagian yang dilakukan oleh sebagian para ulama dahulu yang mereka belajar kepada gurunya sampai selesai, lalu sesudah itu menikah dengan putri gurunya, dan tentunya seorang guru itu memilih salah satu di antara muridnya yang dianggap murid itu benar-benar mampu di bidang ilmu yang telah sang guru ajarkan kepadanya. Wa qara ala Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim ibni Abdissalam ibni Taimiyah, dan beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga belajar kepada Al-Imam Ibni Taimiyah. Beliau membaca kitab di hadapan Asy-Syaikh Al-Hafidz Syekhul Islam ini gelarnya adalah Taqiyuddin. Ibnu Taimiyah itu gelarnya Taqiyuddin, namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibni Taimiyah, yang kita kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi nama beliau Ahmad, bapaknya Abdul Halim, kakeknya Abdussalam. Baru sesudah itu adalah Ibnu Taimiyah. Kalau disebutkan bapak, kakek, sesudah kakek itu siapa? Bapak, kakek, buyut, ya. Jadi itu mbah buyutnya. Kalau Al-Imam Ibnu Katsir itu nisbat yang terkenal adalah pada kakeknya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, nisbat yang terkenal adalah kepada mbah buyutnya. Ini kepada mbah buyutnya. Bahkan jarang orang yang paham siapa nama Ibnu Taimiyah. Namanya adalah Ahmad. Beliau diwafatkan pada tahun 728 Hijriah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau wafat di dalam penjara karena mempertahankan akidah Islam yang beliau pegang. Kama qara ala Syekh Al-Hafidz Al-Mu'arrikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Qaimaz Az-Zahabi, sebagaimana beliau juga belajar kepada gurunya, yaitu seorang Al-Hafidz. Kalau disebutkan Al-Hafidz, orang itu menghafal hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam beserta sanad-sanadnya sebanyak 100.000 lebih, baru itu mendapatkan gelar Al-Hafidz. Gelar Al-Hafidz, kalau dikatakan dalam kitab-kitab Al-Hafidz, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Hafidz Az-Zahabi dan lain sebagainya, maka mereka itu memiliki hafalan hadis 100.000 beserta sanad-sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
100.000 lebih. Ini yang menyandang gelar Al-Hafidh, bukan orang yang hafal Al-Quran. Kalau orang yang hafal Al-Quran, maka orang itu tidak mendapatkan gelar Al-Hafidh menurut ilmu hadis. Bukan Al-Hafidh, dia adalah penghafal Al-Quran. Beliau membaca di hadapan gurunya Al-Hafidh, seorang ahli sejarah namanya Syamsuddin. Syamsuddin juga gelarnya Syamsuddin, namanya Muhammad bin Ahmad bin Qaimaz Az-Zahabi. Muhammad bin Ahmad, gelarnya adalah Syamsuddin. Jadi kalau disebutkan ya di dalam sejarah nama Syamsuddin itu adalah gelar. Adapun nama ada Imaduddin adalah gelar Syamsuddin, ada gelar Taqiyuddin adalah gelar Bahauddin, itu juga gelar. Gelar-gelar kehormatan. Beliau meninggal dunia pada tahun 748 Hijriah. Wa jazalahu min Misra Abu Musa Al-Qurafi, dan memberikan ijazah kepada beliau Al-Imam Ibnu Katsir dari Mesir, Abu Musa Al-Qurafi, dan juga Abdul Fattah Ad-Dabusi, Abdul Fattah Ad-Dabusi. Ini cuma disebutkan kunyahnya Abu Musa, Abdul Fattah, dan juga Ali bin Umar As-Sawani. Ali bin Umar As-Sawani ini guru-guru beliau, wa wairuhum, dan selain mereka yang dari Mesir. Qala Al-Hafidh Az-Zahabi, kalau disebutkan Al-Hafidh Az-Zahabi berarti Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Qaimaz Az-Zahabi. Syamsuddin Az-Zahabi yang beliau memiliki karya, salah satu diantaranya adalah Al-Kabair, karya beliau. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Mu'jam Al-Mukhtas Anil Hafidh Ibnu Katsir, tentang Al-Hafidh Ibnu Katsir. Ini tentang kelebihan yang dimiliki oleh Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu guru yang memberikan ijazah kepada beliau, salah satu guru yang beliau membaca di hadapan beliau. Al-Imam Ibnu Katsir itu mengatakan tentang, saya ulangi, Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata tentang Al-Hafidh Ibnu Katsir, wa al-imamu al-mufti al-muhaddits al-bari' faqihun mutafanninun wa mufassirun naqalun walahu tasanifu mufidatun. Ini pujian dari Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullah ta'ala kepada Ibnu Katsir. Beliau adalah seorang imam dalam agama, al-mufti, orang yang banyak memberikan fatwa-fatwa ilmiah kepada umat. Al-muhaddits, beliau juga ahli hadis. Al-bari', beliau adalah orang yang amat sangat cerdas, orang yang mahir, cakap, pandai, lagi cerdas. Faqihun, beliau adalah orang yang faqih. Mutafanninun, menguasai banyak cabang-cabang ilmu. Wa mufassirun, beliau ahli tafsir, sebagaimana kita ketahui ya, karya yang
bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang sesudahnya sampai saat sekarang ini menjadi kitab rujukan, kitab tafsir Al-Quranul Azim. Tafsir Al-Quranil Azim yang beliau tulis, yang akan kita kaji. Beliau menukil ilmu-ilmu dari ulama-ulama yang sebelumnya, naqal, banyak menukil. Dan mereka dan beliau rahimallahu taala Al-Imam Ibnu Katsir memiliki karya-karya tulis yang berfaedah. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau adalah memiliki karya tulis yang besar, yaitu Syarah Hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan di dalam kitab Dararul Kaminah, Dararul Kaminah, istaghalla bil hadis mutala'atan fi mutunihi wa rijalihi wa kana katsiral istikhbari hasanal mufakahati. Ini pujian dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang ulama terkemuka, memberikan pujian kepada Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau disibukkan dengan hadis, untuk mentelaah matan hadis dan rijal hadis, matan hadisnya dan juga jalan periwayatannya. Adalah beliau itu banyak menghadirkan tentang matanya ini rijalnya, matanya ini rijalnya, hadis, matan hadis ini dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beliau adalah orang yang bagus di dalam humornya. Orang itu ramah, orangnya ramah, dan sesekali itu memiliki humor, dan humornya adalah humor yang baik. Sarat tasanifuhu fi hayatihi wantafa'an nasu biha ba'da wafatihi. Telah berjalan karya-karya tulisnya di masa hidupnya, dan manusia mengambil manfaat dengan karya-karya tulis beliau sesudah wafatnya beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Satu alinea lagi. Wa qala al-mu'arrikhu asy-syahir Abul Mahasin Jamaluddin Yusuf Ibnu Saifiddin Al-Ma'ruf Bibni Taghri Al-Bardi berkata, seorang ahli sejarah yang terkenal yaitu Abul Mahasin. Ini pun juga disebutkan kunyahnya dulu, Abul Mahasin. Gelarnya adalah Jamaluddin, namanya adalah Yusuf bin Saifiddin, yang dikenal dengan kunyahnya Ibni Taghri Ibni Taghri Bardi. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Minhal As-Safi Al-Mutawaffi Ba'dal Wafi. Ini kitab yang ditulis oleh Al-Mu'arrikh Asy-Syahir Abul Mahasin. Di dalam kitabnya Al-Minhal As-Safi Al-Mustawfi Ba'dal Wafi, kata beliau memberikan pujian kepada Al-Imam Ibnu Katsir wa Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Imaduddin Abul Fida lazama al-istighal wa da'aba wa hasala wa kataba wa bara'a
fil fiqhi wa tafsiri wal hadithi wa jama wa sonafa wa darrasa wa haddatha wa alafa. Ini pujiannya kepada beliau, ini Ibnu Katsir. Mungkin kalau kita cari orang yang memiliki kelebihan-kelebihan sebagaimana yang dimiliki oleh Al-Imam Ibnu Katsir pada masa-masa sekarang ini, kita sulit untuk mendapatkannya, amat sangat sulit untuk mendapatkannya. Yang beliau dikatakan selalu menyibukkan diri, ini selalu menyibukkan diri. Beliau tekun dan produktif, tekun dan produktif. Beliau menulis, beliau menulis. Beliau adalah mahir lagi cakap di dalam masalah fikih, mahir cakap di dalam masalah fikih, dalam masalah tafsir, dalam masalah hadis. Beliau mengumpulkan berbagai macam nukilan-nukilan, mengumpulkan berbagai hadis, dan mereka membuat karya tulis. Beliau membuat karya tulis. Beliau mengajar, beliau menyampaikan hadis, beliau menyusun. Wa kana lahu ittila'un 'azim fil hadis wat tafsir wal fiqhi wal arabiyyah wa ghairi dzalik. Dan adalah beliau pentelaah yang besar di dalam masalah hadis. Dia memiliki telaah yang besar dalam masalah hadis, dalam masalah tafsir, dalam masalah fikih, dalam masalah bahasa Arab dan selain itu. Wa afta wa darrasa ila antu fi rahimallahu taala. Beliau berfatwa dan mengajar sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Washtahara bidabti wa tahrir wa intahat ilaihi riyasatul ilmi fit tarikhi wal hadithi wa tafsir. Dan beliau terkenal dengan ketelitiannya, terkenal dengan karya tulisnya, terkenal dengan ketelitiannya dan penulisannya, dan beliau mencapai puncak ilmu di dalam sejarah hadis dan juga tafsir. Mungkin cukup sampai di sini kajian kita pada malam ini. Jadi sesudah kita mengetahui biografi beliau, Al-Imam Al-Jalil Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Al-Busrawi, maka tentunya kita bisa mengarahkan anak-anak dan cucu-cucu kita agar mereka itu mendapatkan pendidikan sejak kecil sebagaimana biografi mereka para ulama. Mayoritas, walaupun ada sebagian yang enggak, mayoritas mereka belajar sejak kecil, mendapatkan bimbingan-bimbingan intensif. Apakah itu dari orang tuanya, sesudah dari orang tuanya, dari pamannya, kemudian mendengar ada orang yang alim di tempat mana, kemudian datang kepada orang yang alim kemudian belajar, dan mendengar orang yang alim di tempat yang lainnya kemudian datang ke sana untuk belajar, dan seterusnya. Apabila anak-anak kita berikan arahan sehingga bisa belajar sejak kecil, lalu berkesinambungan di dalam belajarnya sampai menguasai banyak ilmu-ilmu agama, maka itu termasuk bagian andil besar kita untuk mendapatkan pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anak itu termasuk bagian jerih payah
dan juga usaha dari orang tua. Kita akhiri kajian pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.